Oke, kembali lagi di channel saya Owen Eskiel dari kelas Manajemen D. Hari ini kita akan membahas mengenai lagu yang bertema budaya Melayu yang berasal dari Provinsi Jambi yang berjudul Orang Kayu Hitam. Baiklah, langsung saja ke videonya, let's go! Oke, jadi Orang Kayu Hitam ini adalah putra pendiri dan raja pertama kerajaan Jambi. Ayahnya itu bernama Datuk Paduka Berhalo yang memiliki nama aslinya Ahmad Barus yang berasal dari Turki. Sementara ibunya itu bernama Putri Selaras Pinamasa, berasal dari kerajaan Pagaruyung. Jadi Orang Kayu Hitam ini dalam memerintah kerajaan Jambi, beliau dikenal sebagai orang yang sakti dan pemberani di kalangan rakyat Jambi. Selain itu, ia dikenal juga sebagai tokoh yang meletakkan agama Islam dan meletakkan nilai-nilai keislaman dalam memerintah kerajaan. Jadi Datuk Paduka Berhalo ini mempunyai 5 orang anak. Yang paling tua bernama Orang Kayu Hitam, yang kedua bernama Orang Kayu Pinai, yang ketiga bernama Orang Kayu Gemuk, dan yang keempat bernama Orang Kayu Kedataran. Jadi pada masa itu Kesultanan Jambi berhubungan akrab dengan Kerajaan Mataram, karena kebetulan Kesultanan Jambi pada saat itu berada di bawah naungan kekuasaan Kerajaan Mataram. Nah, maka sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa setiap tahunnya Kerajaan Jambi itu harus mengirimkan upeti ke Kerajaan Mataram. Akan tetapi ketika Orang Kayu Hitam naik tahta, beliau ini sempat mencegah upeti yang dikirimkan kakaknya kepada Kerajaan Mataram. Upeti itu berhasil digagalkan oleh Orang Kayu Hitam karena dia berpendapat bahwa Kerajaan Melayu itu merupakan kerajaan yang berdaulat dan tidak tunduk kepada kerajaan manapun. Nah, mendengar adanya gejolak di Kerajaan Melayu yang tidak mau mengirimkan upeti ke Kerajaan Mataram, dan tentang adanya seorang yang sakti yang bernama Orang Kayu Hitam yang menggagalkan upeti tersebut, Raja Mataram pun merencanakan akan menyerang Kerajaan Melayu Jambi yang disebut dengan serangan Pamalayu, dan segera memerintahkan seorang empu untuk membuat sebuah keris sakti yang akan digunakan untuk membunuh Orang Kayu Hitam nantinya. Mendengar hal tersebut, Orang Kayu Hitam pun berangkat ke Kerajaan Mataram untuk menggagalkan penyerangan tersebut. Di Kerajaan Mataram, Orang Kayu Hitam bertemu dengan empu yang ditugaskan Raja Mataram untuk membuat keris sakti tadi, dan Orang Kayu Hitam pun bertanya kepada empu tersebut, untuk siapa keris tersebut? Empu pun menjelaskan bahwa keris tersebut untuk Raja Mataram yang akan digunakan untuk membunuh seorang sakti yang bernama Orang Kayu Hitam. Saat itu empu juga menjelaskan bahwa keris tersebut dibuat dari 7 macam besi yang diawali oleh huruf P dan akan sempurna bila dimandikan di 7 muara. Orang Kayu Hitam pun pada saat itu langsung merebut keris tersebut dari tangan sang empu dan mengatakan bahwa dialah Orang Kayu Hitam. Empu itu pun akhirnya tewas di tangan Orang Kayu Hitam. Setelah mendapatkan kerisnya, Orang Kayu Hitam segera kembali ke Kerajaan Melayu untuk menyiapkan segala sesuatu jika nanti Kerajaan Mataram menyerang, dan segera ia menyempurnakan keris tersebut di 7 muara hingga keris tersebut menjadi senjata sakti bagi Orang Kayu Hitam itu sendiri. Nah, Orang Kayu Hitam sering meletakkan kerisnya di sanggul rambutnya sehingga orang-orang menyebutnya dengan sebutan Ginjai yang berarti tusuk konde, sampai akhirnya keris tersebut diberi nama keris si Ginjai. Baiklah, itu dia tadi penjelasan mengenai sejarah lagu Orang Kayu Hitam. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu Orang Kayu Hitam yang akan saya putar sesaat lagi. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain video. See ya. Gagah perkasa, namanya agung di mana-mana, sampai Mataram orang mengenali, usahkan pulau di batang hati.